Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih. Kami bisa ada sebagaimana kami ada sungguh-sungguh karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang berkekurangan yang akan menyampaikannya, Tuhan kiranya menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Ibu Bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya bacakan kalimat yang terakhir, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini saya sebut dengan friendship, pertemanan atau persahabatan. Nah saudara-saudara, salah satu kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan berelasi. Nah bahkan di dalam kekristenan, berelasi bukan hanya sekedar kebutuhan semata, tetapi merupakan salah satu tujuan Allah ketika Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia agar manusia secara komunal atau secara individual dapat memuliakan Allah melalui relasi yang intim dengan Allah dan dengan sesama. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah mengapa tidak heran salah satu hukum yang paling utama dalam kekristenan adalah hukum yang mengatur tentang relasi, yakni hukum kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah saudara-saudara, dan dari sekian banyak relasi, salah satu relasi yang paling familiar, yang paling umum dan tidak eksklusif adalah relasi pertemanan. Relasi pertemanan dapat kita jumpai di mana saja, dapat kita jumpai di kantor, di rumah, di tempat kerja, di gereja, di komunitas tertentu, atau di perkumpulan apa saja. Nah saudara-saudara, relasi pertemanan ini sangat fleksibel sehingga sangat mudah dijumpai di mana saja. Namun, karena pertemanan merupakan salah satu relasi yang paling umum, banyak orang tidak secara serius bersifat kritis terhadap pertemanan yang ia jalani, saudara-saudara. Akhirnya banyak dari kita yang tidak peduli dengan siapa kita berteman dan apa dampak dari pertemanan itu. Nah, meskipun pertemanan terkesan hal yang sederhana, saudara-saudara, tetapi faktanya pertemanan memberikan dampak yang besar bagi karakter atau bagi perilaku kita, saudara-saudara. Apalagi jika kehidupan rohani atau spiritualitas kita tidak sehat. Kita akan dengan mudah menjumpai bahwa relasi pertemanan dengan seorang pemabuk akan sangat mungkin mendorong kita menjadi pemabuk. Atau berelasi dengan orang perokok akan sangat mungkin mendorong kita untuk menjadi perokok. Bahkan berbahayanya adalah pengaruh ini akan lebih berdampak pada hal-hal yang lebih serius, saudara-saudara. Berteman dengan pejinah akan mungkin membuat kita menjadi seorang pejina. Berteman dengan seorang penipu akan mungkin membuat kita menjadi seorang penipu. Berteman dengan seorang pendusta dan mungkin akan membuat kita menjadi seorang pendusta. Dan daftar ini dan dampak buruk ini bisa terus kita tambahkan. Nah itulah mengapa sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus dengan sangat serius berkata dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu tidak heran jika kita pernah mengenal orang atau karakter kehidupannya yang baik. Dia dulunya orang yang baik, karakternya baik. Tetapi setelah ia berteman dengan orang-orang yang memberikan dampak atau pengaruh yang buruk, ia berubah menjadi orang yang memiliki karakter yang buruk pula. Nah saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa dalam taraf tertentu pertemanan memiliki kuasa untuk mengubah karakter kita. Entah kita menyadarinya atau tidak, pergaulan yang buruk mampu menarik kita pada pola hidup yang buruk pula. Tentu kita tidak boleh tebang pilih dalam berteman, tidak boleh pilah dan pilih dalam berteman. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, kita harus membuka relasi pintu pertemanan.
Tetapi di waktu yang sama, saudara-saudara, kita harus kritis dan waspada agar pertemanan kita menjadi pertemanan yang memuliakan Tuhan dan berdampak baik bagi karakter dan pertumbuhan spiritualitas kita. Karena itu, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menjadi teman yang baik bagi sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengarahkan langkah kami di hari ini untuk bagaimana kami berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami dimanapun kami ada, dengan siapapun kami berelasi. Kami boleh menjadi berkat dan di tengah pertemanan kami, Tuhan yang dipermuliakan. Makasih Bapa, kami mau menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapa, kiranya Tuhan menolong kita. Amin.